Ya, pada video kali ini kita akan memulai dengan sambungan yang kemarin. Jadi kita akan menerapkan Bootstrap sebagai CSS framework pada website kita. Jadi seperti biasa, ini sampai di sini yang kemarin itu. Sekarang kita akan merubah halaman pelanggan ini lewat views. Jadi kita akan merubah halaman pelanggan lewat views. Kemarin sudah sempat dicoba di views, kita buat folder pelanggan, terus index ini folder pelanggan, baru file index kita buat seperti ini. Nah sekarang untuk memanggil Bootstrap, pertama kita harus menjalankan starter Bootstrap-nya dulu. Starter Bootstrap-nya itu sayangnya harus online. Jadi Anda buka di sini Bootstrap. Ini Bootstrap. Documentation. Baru di bawah ada starter Bootstrap-nya. Ini starter template Bootstrap. Kopikan saja. Sebenarnya kalau Anda dalam posisi online, ini bisa diklik copy di sini atau di blok. Anda dalam posisi online, Anda bisa langsung memakai starter Bootstrap ini, source-nya. Tapi karena kita akan membuat Bootstrap offline, maka ini kita akan kopikan ke sini dalam bentuk, kita akan ubah sedikit biar file Bootstrap offline-nya bisa dipakai. Nah ini dia, Anda simpan. Sekarang coba jalankan controllernya. Ini. Maka akan muncul. Ini Bootstrap, modelnya seperti ini. Nah, langkah pertama untuk ini sudah jalan sebenarnya, karena online, saya lagi online. Nah, kita buat dia jadi offline. Langkah pertama adalah kita memisahkan dulu bagian kepala dan bagian kaki, biar nanti kita hanya tinggal mengerjakan bagian isinya saja. Jadi pada folder views, kita buat sebuah folder, namanya temp. Dan pada folder temp, kita akan buat sebuah file namanya kepala.php. Nah, file index tadi, yang index ini, kita kopikan semuanya dari mulai atas sampai body. Nah, ini kita kopikan, cut saja, jangan di copy. Cut, pindahkan ke kepala. Simpan. Baru masih di folder temp juga, kita buat sebuah file namanya kaki. Namanya kaki.php. Nah, bagian kaki dari mulai sini, optional JavaScript ke bawah, dari indeks yang tadi, kita kopikan, cut, pindahkan ke kaki. Simpan. Nah, karena dia sudah terpisah-pisah, ini isi, ini kaki, ini kepala. Kalau kita jalankan nanti dia akan aneh bentuknya. Oh, dia karena terbawa oleh situ. Maka kita bisa di views pada controller, balik lagi pada controller pelanggan. Kita kaki dan kepala tadi. Ini di copy saja. Paste di atas. Di sini kita kasih foldernya tadi namanya temp. Di views. Ini foldernya namanya temp. Terus file atasnya namanya kepala. Kepala.php. Terus di bawahnya sama ini juga temp. Terus kaki.php. Simpan. Nah, karena kita mau menggunakan versi offline-nya, jadi langsung nanti bukan offline sih. Nanti filenya itu, bootstrap-nya itu ada di folder, kita tidak usah mengambil online. Maka kita ganti source-nya. Kita mulai dengan kepala. Kepalanya style sheet ini saya itu dulu word wrap. Nah, style sheet ini kita ganti dengan tempat kita menyimpan CSS tadi. Jadi kita menyimpan CSS-nya, ini PHP echo, base URL, baru nanti dia ke folder public, baru ke folder CSS, baru mengambil itu.
Ini hapus saja. Kita pakai versi Bootstrap CSS, bukan yang min. Simpan. Jadi nanti dia mengambilnya yang ini. Yang tadi ini sorry. Dia mengambilnya ini. htdocs htdocs cookies public CSS baru bootstrap.css, bukan min yang diambil. Nah, ini simpan, kepalanya disimpan, baru kita ke kaki, ini indeksnya disimpan juga. Baru kita ke kaki join juga kita ganti. Ini kita mau pakai jQuery. jQuery di sini ada di folder JS. Kita pakai jQuery, ini folder JS. Berarti public JS jQuery versi ini. Ini rename saja, ambil copy. Berarti ini kita ganti sampai di sini. Ini namanya PHP Echo base URL baru public JS / jQuery 341 JS. Ini WordPress dulu. Yang ini integrity-nya kita hapus saja karena kita pakai offline. Simpan. Nah, ini karena tidak di-download, Power.js biarkan saja. Ini lagi kita ganti. Kita ganti pakai Bootstrap.js. Ini PHP Echo base URL public JS Bootstrap min.js. Kita lihat filenya JS Bootstrap min.js, dia pakai ini. Atau kita boleh pakai juga Bootstrap JS, nggak masalah. Tidak pakai min. JS-nya kita ambil, simpan. Ini integrity-nya sampai dengan ini kita hapus. Oke, sekarang kita sudah bisa menggunakan Bootstrap-nya dengan file yang offline, ada dengan mengambil file yang ada di folder kita, tidak online ke internet. Nah, jadi nanti kita tinggal mengganti bagian isian ini. Kita akan bahas pada video berikut.